wanita-wanita yang luar biasa. Selamat datang di ibadah Gilgal Women Fellowship. Saya percaya kita semua hari ini akan mengalami kasih dan berkat Tuhan. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Angkat suaramu, mari kita puji dan sembah nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Lord, I come to worship you. Lord, I come to praise your name. Lord, I come to honor you because you're worthy, worthy of our praise. Lord, I come to worship you. Lord, I come to praise your name. Lord, I come to honor you because you're worthy, worthy of our praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Tepuk tangan sama-sama. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Lord, I come to worship you. Lord, I come to praise your name. Lord, I come to honor you because you're worthy, worthy of all. Lord, I come to worship you. Lord, I come to praise your name. Lord, I come to honor you because you're worthy, worthy of our praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King. Hallelujah, 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 hallelujah to the King of Kings. We sing hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tiada satu hari kami lewati tanpa kekuatan daripada-Mu. Mata dan hati kami tertuju padamu. Come on, sing together. It's all about you. Every day it's all about you, Jesus. It's all about you. Every day it's all about you, Jesus. It's all about you. Every day it's all about you, Jesus. It's all about you. Every day it's all about you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Mari kita tinggikan namanya. Hallelujah, hallelujah to the King of Hallelujah, 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 hallelujah to the King of Kings. We sing hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Oh, hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Amen. Yes. Hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the King of Kings. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Amin. Mazmur berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan yang
Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Katakan sama-sama. Sebab Dia baik. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Thank you Jesus. Katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan.
mari sembah Dia. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap pujian ini menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom wanita-wanita Allah yang luar biasa. Perkenalkan, saya Flora. Saya adalah seorang istri dan seorang ibu dari 2 orang putri yang berumur 10 dan 7 tahun. Tahun ini kami memasuki pernikahan kami yang ke-14. Di sini saya ingin menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan saya dan keluarga. Seperti mukjizat yang Tuhan Yesus pertama kali lakukan adalah di pernikahan di Kana, ketika Tuhan mengubah air menjadi anggur. Mukjizat yang Tuhan lakukan juga buat saya dan suami, yaitu di pernikahan kami. Jadi dulu kami sulit untuk mendapatkan anak, dikarenakan saya mengalami masalah kekentalan darah. Jadi waktu saya hamil di minggu ke-7 masuk ke minggu 8 itu selalu terjadi pendarahan, sehingga dokter meminta kami untuk melakukan proses kuret, dan itu terulang di kehamilan kedua dan sampai di kehamilan ketiga. Sampai di kehamilan keempat saat itu seorang hamba Tuhan datang kepada kami, yaitu Pastor Hendy. Beliau menyampaikan pesan yang Tuhan mau beliau sampaikan kepada kami, yaitu bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa dan mukjizatnya bagi kami. Tuhan akan memberikan keturunan ilahi bagi kami. Sebenarnya saat beliau menyampaikan itu di saat di kehamilan keempat saat itu saya sedang mengalami pendarahan, di mana dokter sendiri tidak berani memastikan sesuatu yang baik bagi kehamilan saya karena histori yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi dokter hanya meminta kami untuk menunggu beberapa minggu. Di masa-masa itu saya hanya dapat memegang janji Tuhan. Saya memiliki iman bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan akan menggenapinya. Sampai di saat kami harus kembali ke dokter untuk memeriksakan kehamilan saya. Itu adalah saat dimana pertama kalinya kami dapat melihat detak jantung anak kami kedap-kedip gitu. Seperti melihat Tuhan berdiri di samping screen itu tersenyum kepada saya bahwa ya Tuhan benar-benar menyatakan kuasa dan mukjizatnya, dan kami memiliki seorang anak. Bahkan saat ini kami memiliki 2 orang putri yang sangat luar biasa, memberikan warna di dalam kehidupan keluarga kami, terutama bagi saya yang menjadi ibu buat mereka. Di dalam proses ini, saya dan suami diajar untuk terus memiliki kesehatian dan kesepakatan. Jadi dulu sejak awal kami menikah, kami memiliki rutinitas doa bersama. Saya percaya itu merupakan sebuah kunci buat kami untuk kami dapat berjalan dalam proses ini. Kami bisa memiliki kesehatian karena kami tahu ketika kami berdoa, roh kami terkoneksi di alam roh dengan Tuhan, sehingga sampai saat ini kami terus membangun mesbah keluarga di dalam keluarga kami. Jadi setiap hari kami berdoa bersama anak-anak kami, bergantian. Misalnya hari ini suami saya yang berdoa, besok saya, besoknya lagi anak saya yang besar, besoknya lagi anak saya yang kecil, dan terus setiap hari.
apapun yang menjadi kerinduan kita semua bagi keluarga kita, percaya bahwa Tuhan sanggup memenuhinya. Jadi terus memiliki iman kepada Dia. Setiap kita pasti memiliki kerinduan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Walaupun kenyataannya tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. That's why kami menjadikan Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan kami. Kami mulai membangun value atau nilai-nilai yang dapat kami hidupi di dalamnya. Misalnya value di dalam kehidupan keluarga kami adalah mengampuni dan melayani. Ketika terjadi konflik, misalnya anak kami berantem ketika mereka main, itu kami melatih mereka bagaimana mereka harus mengampuni. Lalu mereka melihat bagaimana kami melayani Tuhan. Sampai pada waktu kemarin mereka dapat tawaran untuk dapat berpartisipasi di dalam pelayanan Gilgal Kids dan mereka bersedia. Di situ saya melihat mereka latihan, mereka menghafal lagu, mereka recording, dan ketika salah mereka harus mengulang lagi, dan ketika mereka tayang di ibadah itu mereka bisa melihat bahwa semua yang mereka lakukan itu untuk Tuhan, dan mereka dapat melayani Tuhan dari sejak mereka masih kecil. Membangun kehidupan keluarga juga merupakan proses pendewasaan buat saya. Karena saya menikah di usia yang cukup muda, saat itu saya menikah di umur 23 tahun, sehingga banyak konflik yang terjadi, ekspektasi yang berlebih. Tapi saya belajar bagaimana saya menerima kekurangan pada pasangan. Saya juga belajar bagaimana saya berubah, memiliki karakter yang lebih baik lagi, memiliki pribadi yang Tuhan mau, pribadi yang utuh sebagai wanita Allah yang mengerti kenapa saya ada di dunia ini, apa tujuan saya sebagai istri, sebagai ibu, dan apa prioritas yang harus saya lakukan sebagai ibu atau istri. Di situ yang memotivasi saya untuk terus mengupgrade diri saya. Saya melakukan olahraga, dan bahkan saya mencari olahraga yang dapat saya lakukan bersamaan dengan suami saya. Misalnya kita bermain tenis, bahkan ketika saya masuk ke dalam satu latihan pilates, saya mulai mengajak suami saya untuk ikut juga. Dan jadi kami bisa sama-sama melakukan, ada satu aktivitas yang dapat kami lakukan secara bersama-sama. Saya menjaga makan, dan saya melakukan perawatan, dan tidak kalah lebih penting dari itu semua, saya terus membangun hubungan dengan Allah. Seperti yang Pastor Juan selalu katakan, bahwa kita tidak dapat memberi dari apa yang tidak kita miliki. Jadi itulah yang membuat saya terus tahu bahwa oh ya, saya harus mengisi ini, saya harus ada sesuatu yang terus saya upgrade, sehingga saya tahu bahwa saya dapat memberi kepada anak-anak saya, kepada pasangan saya. Fokus menjadi ibu buat anak-anak saya dengan benar-benar memberikan waktu yang berkualitas untuk mereka. I spend a lot of time with them. Saya masuk ke dalam kehidupan mereka, saya mendengarkan lagu yang mereka dengar, saya menonton film yang mereka tonton, walaupun itu film yang sama berulang kali, mendampingi sekolah mereka. Bahkan ketika kemarin kami stay lama di Bali, hampir setiap hari kami membawa anak-anak kami ke pantai untuk berenang dan bahkan experience surfing di sana. Kadang mungkin semua itu hal-hal simple, tapi buat saya itu adalah cara bagaimana saya mengisi tangki-tangki anak-anak saya. Selama 2 tahun pandemi ini, saat kita semua harus stay di rumah, itu menjadi hal yang menyenangkan buat kami karena ada rutinitas-rutinitas baru yang terbangun seperti movie night, dan saya dan suami masak bersama. Dan buat saya rumah
menjadi sebuah tempat di mana banyak hal dibangun di dalamnya, dan di sini tempat di mana saya dapat belajar terus untuk berfungsi sebagai istri maupun sebagai ibu. Jadi apapun yang menjadi kerinduan atau usaha yang kita bangun untuk keluarga kita, percayalah bahwa semuanya itu tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Selalu libatkan Tuhan dan tetap lakukan bagian kita dengan berfungsi sebagai ibu maupun sebagai istri. Saya tutup dengan sebuah ayat di Amsal 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Thank you, God bless you all. Luar biasa kesaksian yang baru kita dengarkan, pasti memberkati dan menguatkan setiap kita. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah gembala dari Grow Center Church. Mari kita beri sambutan yang hangat kepada Pastor Andi Cokro. Shalom para wanita Allah di Gilgal Center yang saya kasih dalam kebaktian wanita Gilgal Women Online. Salam dari Lia, istri saya, dan juga seluruh jemaat Grow Center Church yang sangat mengasihi Gilgal Center, kakak kami yang kami sangat kasih. Terima kasih Pastor Juan, Pastor Lucy, seluruh pengurus Gilgal Women, Om Web dan Tante juga, biarlah sehat, kuat, senantiasa. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan satu renungan dalam Gilgal Women kebaktian hari ini online adalah mengenai judulnya, ready? Home Sweet Home. Rumah manis rumah. Ya, saya percaya inilah yang kita rindukan. Waktu kita menikah dulu, kita kepingin punya home sweet home. Masalahnya ada banyak wanita yang waktu saya pergi ke rumahnya, saya dan istri kami mengkonseling, rumahnya besar, mobilnya banyak, bahkan semua furniture dari Itali, dari mahal-mahal, merek-merek yang luar biasa. Tapi rumah yang besar dan mewah dan mobil-mobil yang begitu banyak tidak selalu membuat home sweet home. Tapi ada beberapa orang yang rumahnya sederhana, bahkan cenderung sempit, tapi waktu masuk ke rumahnya, saya bisa merasakan seperti sorga di bumi. Rasanya begitu nyaman dan rasanya enak sekali tinggal dalam situ. Pilihan kita hari-hari ini bukanlah hanya mencari berkat, tapi ada satu yang Tuhan inginkan waktu kita berumah tangga atau membangun satu rumah di bumi ini. Bukan hanya build a house, but build a home. Rumah yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar mengenai home sweet home. Biarlah urapi hamba-Mu ini. Urapi setiap para wanita yang mendengar. Biarlah Roh Kudus Kau yang menjamah. Kau yang memberikan sukacita dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Dan saya percaya setiap kenapa adanya Gilgal Women untuk membuat wanita-wanita di Gilgal Center menjadi wanita yang bijak. Karena wanita yang bijak, dia akan mendirikan rumah yang kokoh, rumah yang sehat, rumah yang kuat, the home sweet home. Tetapi orang-orang yang bodoh, yang gak punya pengetahuan daripada Tuhan, justru meruntuhkan rumah tangganya sendiri dengan tangannya. Mazmur 127 ayat 1, kita tahu semua ayat ini. Kalau bukan Tuhan yang membangun home sweet home, kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah manusia membangunnya. Kalau bukan Tuhan menjaga kota, menjaga rumah kita, sia-sialah kita menjaganya. Kita bisa kasih GPS tracker ke suami kita. Kita bisa kasih semua gadget, dipantau semuanya. Tapi itu hanyalah kejar-kejaran antara maling dan polisi. Dan saya percaya sia-sialah kita menjaga kalau bukan Tuhan yang menjaga. Dan sia-sialah kita membangun rumah kalau bukan Tuhan membangunnya. So rule number 1, ladies, ibatkan Tuhan kembali. Undang dia kembali menjadi the center, menjadi pusat daripada home sweet home kita. Kata home terdiri dari 4 huruf, H-O-M-E.
HOME. Dan saya akan memberikan 4 poin bagaimana yang disebut dengan home sweet home. Rumah yang indah, rumah tangga yang luar biasa, dimulai dengan yang unsur yang pertama adalah huruf H. Rumah itu adalah penuh dengan full of honesty atau kejujuran. Semua bilang jujur. Nah, masalahnya, are you ready for honesty or not? Karena jujur seringkali itu menyakitkan. Jujur seringkali tidak bisa kita handle. Dan banyak suami-suami seringkali jujur justru membuat dia tertekan. Jujur membuat dia justru dimarahin. Nah, biar dalam rumah kita. Kenapa rumah kita menjadi seperti neraka di bumi? Mungkin karena kita sudah tidak lagi menjunjung kejujuran sebagai value di home sweet home kita. Saya percaya di Amsal 31 ayat 10-11. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hai hati suaminya, percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, semua tahu Amsal 31 mengenai wanita yang cakap. Dan dikatakan di situ bahwa istri yang cakap lebih berharga dari permata karena hati suaminya percaya kepadanya. Saya percaya honesty, kejujuran menimbulkan kepercayaan. Nah, ayo kembalikan rasa percaya itu dengan apa? Mulai jujur satu dengan yang lain. Di Asia justru banyak wanita atau pria atau rumah tangga hancur 10 tahun. Karena apa? Nyimpen. Tidak berani menyampaikan apa yang dirasakan. Dan saya percaya home adalah satu tempat di mana kita harusnya bisa jujur. Di rumah kita nggak pakai make up, ibu-ibu. Di rumah kita pakai daster yang paling enak. Pakai mungkin baju yang paling enak. Duduk mungkin dengan enak, duduk di sofa. Karena di rumah seharusnya kita merasakan yang disebut tidak ada pura-pura. Tidak ada munafik. Tidak pakai filter, tidak harus menjadi pencitraan. Apakah rumahmu menjadi rumah pencitraan atau rumah kejujuran? Be honest with the Lord. Kalau hari ini, Tuhan, aku hanya kelihatannya baik. Yuk, kita mau keterbukaan, kejujuran adalah awal daripada pemulihan kita. Ayo terbuka satu dengan yang lain. Berikan kesempatan kejujuran itu berkata-kata di antara suami dan istri. Di Amsal 14 ayat 9-11. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Katakan amin. Hati mengenal kepedihannya sendiri. Orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah, ya, ingat, rumah orang fasik akan musnah. Kemah atau home orang jujur akan mekar. Saya percaya Tuhan ingin kita mengalami expansion, pengembangan dalam rumah tangga kita. Berkembang sesuai dengan Yesaya, berlapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Tuhan ingin memberkati engkau dengan memperlebar home sweet home. Tapi masalahnya di situ, kita banyak membangun tidak dengan kejujuran. Rumah orang fasik musnah, kemah orang jujur akan mekar. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah mereka bersih dan jujur kelakuannya. Lihat, bahkan anak-anak kita pun bisa dikenal oleh masyarakat, dikenal di teman-temannya. Karena apa? Adanya rumah yang jujur atau dididik oleh mereka dengan tangan yang bersih dan jujur kelakuannya. Satu lagi, Yesaya 33 ayat 15-16. Orang yang hidup dalam kebenaran,
yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Sekali lagi tadi saya katakan di depan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, akan disediakan rotinya, terjamin air minumnya, tempat tinggalnya aman di tempat-tempat yang tinggi. Ladies, bisakah kita mengembalikan jujur itu? Berani jujur, berani ambil waktu, duduk suami istri untuk berkata jujur. Are you happy with me? Berani pertanyakan, apakah kamu jujur satu dengan yang lain? Nah, saya percaya, ayo, Tuhan inginkan bahwa rumah wanita bijak, ada rumah yang dibangun dengan kejujuran. Saya percaya rumah kalian bukan hanya menjadi kagum karena arsitekturnya, tapi orang bisa merasakan ada honesty. Sebagai dulu seorang pengusaha, saya sering kali datang ke rumah daripada manajer saya. Karena disitulah keaslian seorang pegawai dilihat dari rumahnya. Kalau di rumahnya dia bisa jujur satu dengan yang lain, di rumahnya dia sama, punya integritas sama seperti di kantor, maka dia aman. Banyak orang di luar seperti malaikat, tapi di rumahnya dia nggak bisa jujur dengan dirinya sendiri. Dia nggak bisa jujur dengan keluarganya. Maka hari-hari ini, biarlah kita mengembalikan the home sweet home di rumah kita dengan kejujuran yang luar biasa. Saya percaya rasanya begitu enak. Kalau di rumah kita bisa taruh HP di mana saja. Nggak perlu di password, nggak perlu pakai face recognition, nggak perlu dikantongin setiap kali. Karena apa? Kita hidup jujur, nggak ada yang disembunyikan. Oleh sebab itu, ayo doa supaya kejujuran itu kembali dalam rumah tangga kita. Jujur ibu-ibu dalam hal keuangan, suami juga, istri juga. Jujur ya, karena ada pepatah seringkali di lingkungan suami yang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena apa? Dulu suami kalau jujur minta langsung dimarahin, langsung diocehin. Ayo kasih kesempatan buat suamimu untuk bisa jujur dulu. Ma, aku mau beli Harley gitu ya. Nah, caranya jangan langsung apa-apaan gini-gini. Ayo Pak, dirayu dulu, diberi pengertian. Tapi kasih kesempatan dia untuk jujur. Daripada sudah ada Harley-nya di garasi, kita gak bisa tolak lagi. Ingat, kejujuran membuat rumah kita menjadi home sweet home. Nah, yang kedua, dengan cepat tadi huruf H atau H, yaitu honesty. Home sweet home, home ada huruf yang kedua O, berkata mengenai opportunity atau kesempatan. Rumah yang indah adalah rumah yang selalu memberi kesempatan. Memberi kesempatan buat suami untuk berbicara, istri untuk berbicara, anak untuk berbicara. Memberi kesempatan untuk setiap orang mengeluarkan isi hatinya. Apa kita sudah memberi kesempatan itu? Apa kita kunci kesempatan itu? Kesempatan untuk mencoba. Kesempatan untuk seringkali mungkin salah dan mencoba lagi. Saya percaya beri kesempatan untuk suami untuk merasakan dimanjakan seringkali. Bukan dilayani seperti kita pembantu wanita harus melayani pria, no. Tapi ada waktunya, beri kesempatan suami juga merasakan home sweet home itu. Sudahkah engkau memberi kesempatan yang fair satu dengan yang lain? Saya percaya Tuhan itu menciptakan suami dan istri itu sama di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, Tuhan tidak memilih pria lebih hebat dari wanita. Semua diciptakan sama. Dalam perkawinan kita sejajar. Tapi suami kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Disebut nabi, imam, dan raja. Itulah kesempatannya dia. Sebab itu para wanita, ayo beri kesempatan buat suamimu untuk menjadi nabi. Apa yang nabi lakukan? Nabi memberikan petunjuk.
Memberitakan firman. Ayo, beri kesempatan. Walaupun suamimu gak bisa khotbah, engkau lebih hebat. Ayo, beri kesempatan dia untuk menyampaikan firman. Jadikan dia imam. Imam itu apa? Menumpangkan tangan berdoa. Mungkin doa suamimu tidak sehebat engkau. Bisa gak beri kesempatan di rumah tanggamu? Ayo Pak, doa. Tumpangi tangan anak-anak. Beri kesempatan suamimu juga untuk menegur anak-anakmu. Karena saya percaya Alkitab berkata bahwa ayah itulah yang harusnya mengajar secara langsung buat anak-anaknya. Tetapi banyak istri sekali gak memberi kesempatan buat mereka. Ayo kita beri kesempatan buat mereka untuk boleh menjadikan dia yang terakhir adalah raja. Untuk memberikan keputusan. Untuk mengambil keputusan. Mungkin di masa yang lalu dia membuat keputusan yang tidak baik. Tetapi beri kesempatan. Kalau rumah kita menjadi rumah yang selalu memberikan kesempatan, maka rumah itu menjadi indah. Nah, masalahnya bukan hanya kesempatan yang kita cari, tetapi mempersiapkan masing-masing untuk memperoleh kesempatan itu. Kita masing-masing harus saling mempersiapkan diri. Masing-masing anak kita harus kita berikan dia pendidikan. Sehingga waktu dia nanti ada kesempatan, dia bisa memilih yang baik. Jodoh yang baik, jurusan yang baik. Dia bisa memilih langkah hidupnya yang baik. Karena kita bukannya hanya mementingkan kesempatan. Ayo berikan, tapi masing-masing kita belajar untuk mempersiapkan diri. Waktu kesempatan itu tiba, kita bisa tidak kehilangan kesempatan itu. Oleh sebab itu, Tuhan selalu memberi kesempatan buat keluargamu menjadi diberkati. Tetapi Tuhan seringkali bilang kamu tidak siap untuk kesempatan itu. Kalau aku berkati, pecah ini keluarga. Oleh sebab itu mulai sekarang, walaupun masih sedikit, ayo beri kesempatan belajar untuk hidup dengan baik. Belajar untuk menghargai berkat. Sehingga waktu kesempatan besar itu datang, engkau tidak kehilangan kesempatan itu. So I challenge you, ladies, untuk memberikan kesempatan buat suamimu. Kesempatan untuk anak-anakmu. Untuk saling kita memberkati di rumah kita. Yang ketiga adalah huruf M. Pada home adalah mistakes are normal. Kesalahan bukan kefatalan. Kesalahan kalau di tempat kerja adalah SP3, bisa dipecat. Tapi kesalahan di rumah adalah hal yang normal. Salah beli kompor, salah beli furniture, salah pilih warna horden. Dan seringkali kesalahan itu kita regret, kita kecewa. Tapi kesalahan bukan hal yang fatal. Malah seringkali kita bisa ketawa. Bagaimana bodohnya kita, tanda kutipnya kita belajar dari kesalahan demi kesalahan. Bukan berarti saya meminta saudara, ayo buat kesalahan lah. Ayo gak apa-apa, buat salah lah dengan satu dengan yang lain. Ayo nyerong lah, gak apa-apa, kan normal. Bukan itu. Tetapi kalau sampai ada kesalahan, maka disitulah di rumah kita kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Well, kesalahan tentunya membuat ada akibat tabur, tuai, apa yang kamu tabur ada tuaiannya juga. Sebab itu hati-hati juga kalau buat kesalahan. Tetapi kalau sampai buat kesalahan, itu bukan akhir daripada rumah tanggamu. Kalau perselingkuhan sempat ada, itu bukan berarti udahlah Tuhan tamat sudah. Rumah tangga saya pernah dihantui dengan perselingkuhan. Tapi disitulah istri saya belajar untuk memberikan kesempatan buat saya dengan berkata mistakes are normal. Bukan berarti dia mengentengkan, bukan berarti dia bilang oh gak apa-apa dosa. Tapi dia belajar berdoa bersama-sama dengan saya. Untuk saya belajar dari kesalahan saya. Untuk bangkit dari kesalahan saya. Dan menjadi suami yang lebih baik. Sebab itu hari ini, kalau ada satu perkataan making mistake is better than faking perfection. Berbuat kesalahan kadang-kadang lebih baik daripada pura-pura menjadi sempurna. Dan saya percaya di rumah kita selalu ada ruangan untuk kesalahan. Tapi disitulah kita memperbaikinya bersama-sama. Bukankah di Amsal 24:16, 7 kali orang benar jatuh,
ia bangun kembali. Orang fasik akan roboh dalam bencana. Hai orang-orang benar, kau jatuh tapi bangkit lagi. Mistakes are normal karena Tuhan mengampuni, tapi jangan jatuh lagi di lubang yang sama. Bangkit dan kalahkan daripada kuasa dosa itu. Dikatakan di Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow, Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Berapa kali aku harus mengampuni orang yang berbuat kesalahan padaku? Tuhan bilang 7 kali 70 kali. Dan dalam hukum Israel, itu adalah kesalahan yang sama yang dilakukan dalam sehari. Jadi saudara bisa bayangkan dia harus mengampuni 490 kali untuk satu kasus. Kalau kasus udah kedua, balik lagi ke nol. Kalau udah begitu matahari terbenam, sudah hilang. Harus kembali lagi dari nol, ngampuni lagi. Jadi saya percaya pengampunan sebetulnya bukan mengenai keeping score. Bukan mengenai menang-menangan. Kamu 3 kali ya udah buat dosa ya suamiku ya. Nanti lihat pembalasan, bukan itu. Pengampunan bukan berarti hitung-hitungan skor, tapi pengampunan sampai kamu losing count. Kamu gak bisa lagi ngitung lagi karena pengampunan menjadi begitu natural dalam kehidupanmu. Sebab itu rumahmu, kalau engkau ingin punya home sweet home, bisakah engkau minta Tuhan beri aku kuasa untuk mengampuni. Beri aku kuasa Tuhan. Kemampuan untuk bisa forget and forgive. Well, tanda jatuh itu masih ada. Tapi jangan disesali. Jangan diungkit lagi. Tapi setiap anniversary, terima kasih untuk kejatuhan. Karena engkau belajar dan semakin kuat di dalam Tuhan. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan yang terakhir, sebagai home sweet home adalah huruf I atau E bahasa Indonesia adalah the end of journey. Bisakah rumah kita menjadi akhir dari sebuah perjalanan? Artinya apa? Biarlah rumah kita menjadi tempat yang begitu nyaman karena ada 3 poin tadi. Ada kejujuran, ada kesempatan, kesalahan bukan kefatalan. Ada pengampunan di rumah kita. Ada kejujuran, ada kesempatan diberikan kembali. Sehingga kalau di GPS kita, destination boleh berubah-ubah. Tapi tombol home cuma satu. Alamatnya tidak boleh berubah. Hanya orang yang rumahnya tidak bahagia, maka dia senang ke hotel daripada pulang ke rumah. Rumah kita mungkin gak sempurna secara arsitektur, tapi rumah yang nyaman. Waktu kita bilang, let's go home. Ayo mulai cek apakah ada rasa sukacita di rumah, di hati kita untuk pulang ke rumah. Saya ingin cek hari ini. Tapi sebelum kita repot-repot untuk membuat home sweet home di rumah, pesan saya, jangan lupa untuk mempersiapkan rumah yang kekal di sorga. Artinya apa? Saya akan tutup dengan ini. Para istri, jangan lupa bangun home sweet home di sorga. Siapkan anak-anakmu, istrimu, suamimu untuk keselamatan yang kekal. Percuma punya home sweet home di bumi kalau kita tidak punya home di sorga. Sebab itu saya ingin berdoa buat saudara. Engkau belum terlambat. Tuhan belum selesai dengan engkau. Engkau masih bisa punya home sweet home. Dengan apa? Berani jujur. Terbuka. Kedua, beri kesempatan. Ketiga, kesalahan bukan kefatalan. Keempat, biarlah rumahmu menjadi rumah yang paling nyaman. The end of journey. Banyak orang dulu waktu muda ingin keluar dari rumah. Tapi waktu tua kepingin pulang ke rumah. Karena apa? Rumah adalah tempat di mana dia terima. Seperti anak yang hilang itu. Dia tahu sebejat-bejatnya dia punya rumah yang dia bisa diterima. Biarlah rumah kita jadi the welcome home. Mungkin untuk suami kita pulang, istri kita pulang, anak-anak kita pulang dengan rasa nyaman. Yuk kita berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih. Dan aku berkatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia kami membangunnya. Sebab itu hari ini aku memberkati setiap rumah tangga daripada para wanita yang mendengar firman Tuhan ini.
Biarlah home sweet home bukannya slogan dunia, tapi kami akan punya rumah yang indah di bumi, bukan hanya indah secara berkat, tapi damai sejahtera, ada suasana sorga. Bahkan kami juga punya rumah yang kekal nanti di sorga. Bapa, keselamatan datanglah di rumah tangga kami. Lewat kami, biarlah pintu keselamatan, kesembuhan itu mengalir di rumah kami. Aku perkatakan saat ini, setiap roh pemecah diusir dalam nama Yesus. Oh, setiap roh-roh yang memisahkan, roh perceraian, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan, biarlah ada sukacita, damai sejahtera, ada rumah yang luar biasa yang kami boleh pulang dan kami merasakan Engkau di dalamnya. Terima kasih. Dwell in our home, Lord. Tinggal dan berkati rumah tangga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Andi Cokro sudah memberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya para wanita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan ibadah sudah selesai, dan saya mengajak kita semua untuk menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, menghibur kami, dan memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan para wanita, ibadah sudah selesai, terimalah berkat daripada Tuhan, diberkatilah setiap keluarga, menjadi keluarga yang harmonis, anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu, biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, serta penghiburan menyertai kita semua, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Dan semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu lagi.